Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam. Oke lare-lare, kemarin kita sudah membahas di unit 2 yaitu tentang norma. Nah, di bab selanjutnya adalah unit 3 yang memiliki judul Hubungan Erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke lare-lare, kita langsung ke materi ya. Nah, pernah nggak sih lare-lare memperhatikan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat? Nah, oke, bisa dilihat ya di PPT-nya. Oke, kalau kita perhatikan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan pada alinea Undang-Undang Dasar itu sudah ada Pancasila. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar pada alinea terakhir ataupun alinea keempat itu ada bunyi Pancasila sila ke-1 sampai ke-5. Nah, oke, kita patokannya masih di buku PPKN ya, pada kurikulum Merdeka. Nah, ada beberapa poin penting yang Ibu sudah tandai, yaitu poin-poin penting. Yang pertama adalah Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Oke, sampai sini paham ya bahwa Pancasila itu merupakan sumber hukum. Jadi kita itu tidak bisa melenceng jauh dari Pancasila. Intinya adalah Pancasila itu sudah dari segala sumbernya. Oke, yang kedua, perubahan rumusan sila pertama Pancasila yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada poin penting yang nomor 2 kita sudah pernah membahas alasan kenapa sih Bu sila yang pertama itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ibu sudah pernah menjelaskan ya lare-lare. Oke, poin yang ketiga, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara. Berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, inti dari poin 3 adalah ketika kita membuat sebuah peraturan di dalam undang-undang, peraturan tersebut tidak boleh melenceng dari nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila. Semisal sila ke-1 tentang ketuhanan, sila ke-2 tentang kemanusiaan, sila ke-3 tentang persatuan, sila ke-4 tentang kerakyatan, dan sila. Nah, kita tidak boleh membuat sebuah peraturan di mana peraturan tersebut melenceng ya. Oke, sampai sini lare-lare paham ya. Nah, oke, poin yang keempat, kata mukadimah dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia berubah menjadi kata pembukaan. Semisal adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Nah, dirubah menjadi kata pembukaan, bukan menjadi kata mukadimah tapi menjadi pembukaan. Oke, poin yang kelima, ketentuan pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Disepakati syarat beragama Islam tidak dimasukkan dalam pasal tersebut. Nah, pada poin kelima bisa kita simpulkan bahwa Presiden
itu harus orang asli Indonesia, tetapi permasalahan agama tidak menjadi masalah. Semisal ketika ibu beragama yang selain Islam, semisal ibu beragama Kristen, nah ketika ibu akan mencalonkan diri menjadi presiden, itu diperbolehkan dan tidak menjadi sebuah permasalahan. Intinya adalah ibu orang Indonesia asli, agama tidak menjadi permasalahan. Jadi semisal ada calon presiden yang beragama selain Islam, ya dibolehkan, tidak menjadi permasalahan. Oke, pada poin ke-6, Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia dari latar belakang apapun. Ia dapat menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Oke, kalau kita perhatikan di burung Garuda, kita lihat kaki burung Garuda itu mencekram Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu berarti bangsa Indonesia itu berpegang teguh, berpegang erat dan tidak akan pernah melepaskan kebinekaan. Bineka kita kan banyak dalam agama, dalam ras, dalam bahasa, dalam budaya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi bangsa Indonesia tidak akan pernah melepas kebinekaannya ya lare-lare. Oke, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum. Oke, kalau kita perhatikan di poin yang pertama bahwa di dalam Mahkamah Konstitusi yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar hanya pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pada dasarnya hanya pasal-pasalnya yang boleh berubah. Semisal dulu sen lampu tidak dinyalakan, nggak masalah. Nah, terus beberapa tahun kemudian ada peraturan perubahan, ada perubahan pasal di mana sen lampu itu harus dinyalakan. Nah, oke, jadi pada undang-undang dasar yang boleh dirubah itu hanyalah pasal-pasalnya saja. Bu, jadi pasal bisa berubah? Ya, pasal itu bisa berubah. Oke. Nah, oke, kalau di bagian di bawahnya, maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi kita nggak punya alasan bagaimana caranya mengubah Pancasila agar tidak menjadi dasar negara, enggak. Jadi pada intinya adalah tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara, tidak ada alasan. Ya. Oke, yang kedua. Oke, Ibu bacakan semua ya, karena menurut Ibu ini penting. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selalu mendasar kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara, hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua mendasar kepada 5 sila Pancasila. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hukum dasar dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kalau kita perhatikan, Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Nah, kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu menjadi hukum dasar dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Nah, oke. Sampai sini paham ya lare-lare? Kalau nggak paham bisa tanya di kolom komentar. Nah, oke. Selanjutnya, seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, semisal nanti akan ada perubahan pasal. Nah, kira-kira pasal tersebut itu melenceng nggak sih dari pasal tersebut itu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau tidak? Semisal
pada sila kedua itu ada nilai kemanusiaan. Nah, ternyata kita membuat pasal di mana pasal tersebut itu melanggar nilai kemanusiaan. Nah, saat itu pasal itu tidak diperbolehkan karena sudah melanggar nilai sila kedua. Seperti itu lare-lare. Nah, oke. Yang selanjutnya, Pancasila bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oh, jadi Pancasila itu bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Jadi Pancasila itu kan memang sebagai sumber dari segala sumber hukum ya, tetapi Pancasila itu tidak termasuk di dalam hierarki di peraturan perundang-undangan. Hanya saja ketika kita akan mengubah sebuah pasal, kita harus atau kita itu harus berpatokan kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Seperti itu ya lare-lare. Nah, oke. Next selanjutnya, ternyata di bagian poin yang ketiga, Pancasila tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tadi Ibu sudah menjelaskan ya bahwa Pancasila adalah sumber hukum. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar itu hukum tertinggi di dalam negara Indonesia sendiri. Nah, oke, next. Ini itu lebih ke pasal-pasal dirumuskan terkait erat dengan 5 sila Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau kita perhatikan ya lare-lare, ini adalah pasal-pasal yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama adalah pasal 28A sampai pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berisi banyak jenis hak asasi manusia yang harus dipatuhi oleh negara. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pasal 28A sampai 28C terkandung nilai kemanusiaan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Yang selanjutnya adalah pasal 1 tentang bentuk negara dan kedaulatan. Bisa dibuka ya undang-undang dasarnya biar kalau kalian bingung bisa buka di undang-undangnya. Oke, di pasal 25 tentang wilayah negara. Oke, jadi pada pasal 1 dan pasal 25 itu sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, next. Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 6A, pasal 7, pasal 7A, pasal 7B, dan pasal 8 sampai pasal 16 itu mengatur tentang kekuasaan pemerintah. Jadi, kekuasaan pemerintah pun sudah diatur di dalam pasal-pasal yang ada di undang-undang. Nah, oke, next selanjutnya. Pasal 2 dan pasal 3 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, pasal-pasal yang dimaksudkan untuk melaksanakan sila keempat. Sila keempat bunyinya apa ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, oke. Di penghujung acara, kata-kata yang Ibu sampaikan hari ini adalah peraturan dibuat untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Kalau kita perhatikan di dalam peraturan negara Indonesia ini, di mana semua peraturan itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat ya lare-lare. Oke, barangkali ada lare-lare yang masih bingung dan lare-lare yang masih butuh penjelasan, bisa komentar di bawah ya. Dan semisal Ibu telah melakukan kesalahan, kayaknya bukan seperti ini deh, kalian bisa tulis di komentar ya. Oke, lare-lare jangan lupa like, comment, and subscribe. Ingat, subscribe. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.